Gol Arkan Kakak selamatkan Timnas U17. Timnas Indonesia U17 harus puas berbagi 1 poin dengan Timnas Panama pada laga kedua Grup A Piala Dunia U17 2023. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023 berakhir dengan skor 1-1. Timnas Indonesia U17 mendapatkan tekanan masif pada 12 menit awal babak pertama. Iqbal Gujangge bahkan hampir membuat gol bunuh diri pada menit ke-14. Petaka datang bagi Timnas Indonesia U17 di menit ketiga injury time babak pertama. Waldemar Castillo melewati 3 pemain belakang sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Panama U17 atas Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Tandukan Arkan Kakak mampu membobol gawang Panama. Well Perjardim berkontribusi dengan memberikan assist untuk gol ini. Hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Timnas Indonesia U17 kembali meraih hasil imbang pada laga kedua Grup A Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Asia bermain imbang 1-1 saat menghadapi Timnas Panama U17 Senin 13 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah hasil imbang kedua yang diraih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya mereka juga meraih skor 1-1 saat menghadapi Timnas Ekuador U17. Timnas Indonesia U17 kini ada di posisi ketiga klasmen sementara Grup A Piala Dunia U17 2023. Tim asuhan Bima Sakti punya 2 poin dari 2 laga. Peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia U17 2023 masih terbuka lebar, apalagi dengan adanya kuota 4 tim penghuni peringkat 3 terbaik untuk lolos. Saat ini Timnas Indonesia U17 menempati posisi kedua dalam klasemen sementara peringkat 3 terbaik di Piala Dunia U17 2023. Jika menang atas Maroko, Timnas Indonesia U17 akan memiliki 5 poin. Posisi runner-up Grup A seharusnya bisa diamankan jika kemenangan itu bisa diraih. Bahkan Timnas Indonesia U17 bisa menjadi juara Grup A jika pada laga terakhir Ekuador kalah dari Panama. PSSI siapkan bonus untuk Timnas Indonesia U17 jika lolos ke 16 besar. PSSI mempersiapkan bonus kepada Timnas Indonesia U17 jika lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 harus memenuhi 1 dari 3 kriteria untuk melaju ke /8 final Piala Dunia U17 2023. 3 syarat buat Timnas Indonesia U17 itu adalah menjadi juara grup, runner-up grup, atau 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa pemberian bonus untuk Timnas Indonesia U17 menjadi pemenang dari Ketua PSSI Erick Thohir. Yunus Nusi mengatakan jika Timnas U17 bisa lolos 16 besar, dapat dipastikan mereka akan mendapatkan bonus dari PSSI. Merchandise di Piala Dunia U17 2023 laris manis di Surabaya. Merchandise resmi merupakan cenderamata wajib bagi para supporter yang datang langsung ke stadion selama perhelatan Piala Dunia U17 2023. Pada hari pembukaan turnamen yang berlangsung di Stadion GBT Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023, sebanyak 600 merchandise ludes terjual. Jersey dan polo shirt menjadi buah tangan yang paling dicari fans, tetapi beberapa pernak-pernik lain seperti boneka juga jadi primadona. PIC Event Merchandise Piala Dunia U17 2023 Muhammad Hafiz menyebut kebanyakan pengunjung hanya mampir ke booth merchandise adalah rombongan keluarga. Larisnya jersey dan polo shirt di hari pembukaan membuat booth merchandise GBT kehabisan stok. Praktis tak banyak macam merchandise yang bisa dibeli. Usai cetak hat-trick, Mamadou Doumbia malah diusir wasit saat jumpa Spanyol. Striker Timnas Mali U17, Mamadou Doumbia begitu dielulukan saat menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Timnas Uzbekistan U17 pada match di perdana Piala Dunia U17 2023. Pemain berusia 17 tahun itu tampil gemilang dengan mencetak hat-trick alias 3 gol dalam pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 November 2023 sore waktu Indonesia Barat. Berkat penampilan itu, nama Mamadou Doumbia mendadak menjadi buah bibir. Banyak yang memuji aksi Doumbia pada turnamen bergengsi kelompok usia tersebut. Namun kini nasib Doumbia berbanding 180 derajat. Tak hanya gagal membawa timnya mendulang kemenangan, Mamadou Doumbia justru harus memungkasi laga lebih cepat ketika Timnas Mali U17 kalah 0-1 dari Timnas Spanyol U17 pada Senin 13 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Beban digaji dan menit bermain, Arema FC kembali melepas Evan Dimas. Satu lagi pemain harus berpisah dengan Arema FC di masa transfer window. Kali ini, gelandang papan atas Evan Dimas, Darmono, yang pamit. Pemain berusia 28 tahun itu hadir dalam sesi latihan Arema di lapangan ARG Kabupaten Malang, Senin 13 November 2023. Tapi kehadirannya bukan untuk menjalani latihan, tapi melakukan perpisahan dengan pelatih, official, dan pemain lain. Sejak ditangani pelatih Fernando Valente, kesempatan main Evan semakin sedikit
sedikit. Dia hanya sekali bermain sebagai pengganti saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya dikonfirmasi terpisah. Manajemen Arema belum memberikan jawaban tentang dilepasnya Evan Dimas, tapi besar kemungkinan sang pemain dilepas dengan status pinjaman. Perlu diketahui, Arema melakukan penghematan. Mereka bahkan rela melepas pemain terbaiknya, Gustavo Almeida, demi mendapatkan loan fee dari Persija Jakarta. Kabarnya Evan dilepas juga untuk mengurangi beban gaji. Madura United adem ayem di bursa transfer tengah musim BRI Liga 1. Bursa transfer BRI Liga 1 tengah musim 2023-2024 juga menarik perhatian di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Namun sayangnya, Madura United seolah tidak peduli mengenai hal itu setelah penetapan Aksanul Kossasi sebagai tersangka kasus korupsi menerap BTS 4G Kominfo. Laskar sampai kerap seolah tiarap. Maklum, Aksanul tercatat sebagai presiden klub Madura United. Supporter pun bertanya-tanya dengan kemampuan tim kesayangannya bersaing bersamaan dengan kasus yang menjerat sang petinggi klub. Mereka memang belum ada tanda-tanda melakukan perekrutan pemain. Manajer Madura United Umar Wahdin mengaku bursa transfer kali ini berbeda dengan sebelumnya. Menurutnya bisa mendapatkan pemain incaran bakal sedikit rumit. Walau terkesan adem ayem, pria asal Pamekasan itu mengaku tengah mengejar sejumlah nama untuk didatangkan ke Pulau Garam. Pelatih Mauricio Souza sendiri sebelumnya menegaskan bila timnya butuh tambahan pemain untuk bisa kembali bersaing di papan atas klasmen BRI Liga 1 2023-2024. Tiba di Irak, Timnas Indonesia langsung geber latihan. Timnas Indonesia akan menjalani latihan perdana di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Irak Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Timnas Indonesia tak mau menunggu lama. Mark Klok dan kawan-kawan sudah tiba di Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023. Para pengawal Timnas Indonesia pun tak mau menunggu lama. Mereka sudah menjalani sesi latihan di lapangan bagian luar Stadion Basra. Namun menu latihan yang dilakukan skuad Timnas Indonesia seperti yang diungkapkan oleh pelatih Sintayong adalah pemulihan fisik. Dengan recovery yang cepat, Sintayong berharap tim asuhannya bisa lebih cepat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lingkungan di Irak. Sin ingin timnya bermain baik di kandang Irak. Main 90 menit, Asnawi Mangkualam bawa Jeonnam Dragons kalahkan pemuncak klasmen Katulik. Bek kanan Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali melakukan aksi menarik di Korea Selatan. Asnawi bermain 90 menit ketika Jeonnam Dragons menjamu Busan Ipark dalam lanjutan Kalik 2 2023, Minggu 12 November 2023 petang waktu Indonesia Barat. Pada laga yang digelar di markas Jeonnam Dragons, Gwangyang Football Stadium itu, Asnawi Mangkualam dipasang sebagai bek kanan, posisi yang merupakan posisi asli Asnawi. Jeonnam Dragons tampil apik pada laga itu. Tim yang identik dengan warna kuning dan hitam itu mampu menang dengan skor telak 3-0. Park Taeyong menjadi bintang utama kemenangan Jeonnam Dragons. Park mencetak 2 gol pada pertandingan itu, sementara 1 gol Jeonnam Dragon yang lain tercipta pada akhir babak kedua adalah Gi Sang-wook yang melengkapi kemenangan Jeonnam Dragon atas Busan. Mark Klok bertekad bahwa Timnas Indonesia menang di kandang Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Stadion Internasional Basra akan menjadi arena berlaga kedua tim pada Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Timnas Indonesia pun sudah berada di Irak. Tim asuhan Sintayong sudah tiba di Basra pada Minggu 12 November 2023. Timnas Indonesia tak mau menunggu lama. Para pengawal tim Merah Putih pun sudah menjalani latihan di lapangan luar kompleks Stadion Internasional Basra. Mark Klok tak main-main menghadapi Irak. Pemain Persib Bandung itu berharap Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Klok pun tidak ragu mentargetkan kemenangan di kandang Irak itu akan menjadi start lulus bagi Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022.